Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim yang mana setiap hari berjumpa dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, dan dikatakan di dalam riwayat Syekh Abu Bakar bin Salim punya saudara kembar namanya Aqil bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim ini dikatakan waktu kakeknya masih bujangan, beliau pernah nolong kakeknya padahal beliau belum dilahirkan, tapi ruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Salah satu karomat beliau, ruhnya pernah turun ke dunia untuk menolong kakeknya sebelum beliau dilahirkan. Kenapa juga waktu Nabi SAW meninggal para sahabat menangis? Kenapa? Karena mereka tahu tidak bisa lagi ketemu dengan Nabi SAW. Kalau ternyata Nabi masih bisa jalan-jalan, ngapain mereka nangis? Jangan nangis, ntar lagi Nabi muncul. Iya, betul. Sudah bikin acara saja nanti Nabi muncul. Acara lahir Nabi, karena Nabi muncul. Kenapa dari orang-orang yang sering memuliakan dirinya sendiri, menyebut dirinya nasabnya tersambung kepada Rasulullah, lalu mudah sekali mengeluarkan dari lisannya yaitu cerita-cerita khurafat atau cerita-cerita kebohongan seperti ini? Saya nggak ngerti apa maksudnya, teman-teman ya. Karena ini bukan 1-2 kali, bahkan bukan 10-20 kali, tapi mungkin ratusan bahkan ribuan kali teman-teman kita menyaksikan dongeng-dongeng khurafat seperti ini yang mengaku bertemu dengan Rasulullah ya beberapa kali, bahkan setiap kali didatangi oleh Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi teman-teman di channel Nasius Sunnah. Antum nonton video yang akan saya reaction ini bisa jadi antum marah, bisa jadi antum juga tertawa, dan bisa juga sekaligus antum terheran-heran kenapa selalu dari lisan oknum para habaib ini keluar cerita-cerita dongeng-dongeng khurafat. Akan tetapi teman-teman, ketika kita membongkar hal-hal seperti ini, selalu yang mereka jadikan dalil yaitu Wahabi. Cuman itu saja yang mereka bisa. Kemudian mereka menjadikan dalil pembenaran yaitu selalu berkomentar jika Allah berkehendak. Jika Allah berkehendak itu saja sebagai dalil pembenaran mereka. Kalau hanya mengatakan jika Allah berkehendak, saya pun bisa membalas antum mengatakan jika Allah berkehendak, saya pun bisa berjalan di atas tembok ini. Saya pun bisa berjalan di atas air. Saya bisa terbang di atas udara. Ayo, mau jawab apa? Kemudian mereka sering berdalil dengan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran seperti Ashabul Kahfi, kemudian Isra Mi'raj. Teman-teman, saya ingin mengatakan di sini kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis, misalkan tentang kisah Ashabul Kahfi, itu murni datang dari Allah Azza wa Jalla, kemudian dijelaskan oleh Rasulullah, maka wajib untuk dipercayai, dan itu juga ternukil dalam Al-Quran, kemudian dinukil dari hadis-hadis yang sahih. Beda dengan dongeng-dongeng khurafat seperti ini, murni keluar dari lisan orang-orang yang disebut sebagai oknum habaib. Jadi jangan samakan atau jangan antum sering berkomentar mengatakan kita yang membongkar dongeng-dongeng khurafat seperti ini seolah-olah dituduh tidak percaya dengan kisah Isra Mi'raj, tidak percaya dengan kisah Ashabul Kahfi yang jelas-jelas dijelaskan dalam Al-Quran. Subhanallah, ini teman-teman pembelaan yang sangat konyol. Ini namanya pembelaan konyol. Kok membandingkan dongeng khurafat yang keluar dari lisan habaib mereka dengan kisah yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, dengan kisah-kisah sahih yang Rasulullah sebutkan dalam hadisnya? Ini jelas beda teman-teman. Siapa Anda dibandingkan dengan Allah Azza wa Jalla yang menyebutkan kisah-kisah tersebut dalam Al-Quran? Kemudian siapa mereka dibandingkan dengan Rasulullah yang menjelaskan tentang kisah-kisah yang memang nyata keluar dari Rasulullah SAW? Jangan disamakan. Baik teman-teman, coba kita lihat videonya. Segenap para habaib keturunan Al-Hamid Al-Mahdar bin Yahya Al-Haddar bin Jindan, kami keturunan beliau. Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim yang mana setiap hari berjumpa dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, dan dikatakan di dalam riwayat Syekh Abu Bakar bin Salim punya saudara kembar namanya Aqil bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim ini dikatakan waktu kakeknya masih bujangan, beliau pernah nolong kakeknya padahal beliau belum dilahirkan, tapi ruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Salah satu Allah, karomat beliau, ruhnya pernah turun ke dunia untuk menolong kakeknya sebelum beliau dilahirkan. Coba teman-teman ya, kita ulangi sekali lagi. Segenap para habaib keturunan Perhatikan. Al-Hamid Al-Mahdar bin Yahya Al-Haddar bin Jindan, kami keturunan beliau. Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim yang mana setiap hari berjumpa dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, dan dikatakan di dalam riwayat Syekh Abu Bakar bin Salim punya saudara kembar namanya Aqil bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim ini dikatakan waktu kakeknya masih bujangan, beliau pernah nolong kakeknya padahal beliau belum dilahirkan, tapi ruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu karomat beliau, ruhnya pernah turun ke dunia untuk menolong kakeknya sebelum beliau dilahirkan.
dan lancar banget ketika menyampaikan dongeng-dongeng khurafat. Antum bayangkan di video tadi, videonya begitu pendek akan tetapi kedustaannya banyak sekali dengan durasi yang begitu pendek. Selain menyebutkan Habib Abu Bakar bin Salim sering bertemu dengan Rasulullah, kemudian katanya Habib Abu Bakar bin Salim ini pernah menolong kakeknya, katanya meskipun dia belum dilahirkan, yaitu Allah Azza wa Jalla mengeluarkan ruhnya Habib Abu Bakar bin Salim ini kemudian menolong kakeknya yang sudah lahir terlebih dahulu. Subhanallah. Coba teman-teman, kita mau komentari apa lagi nih teman-teman selain mengatakan ini adalah sebuah kedustaan. Coba antum bayangkan ya. Selain dia berdusta, katanya Habib Abu Bakar bin Salim ini sering bertemu dengan Rasulullah ya. Sering loh. Namanya sering itu berarti berulang kali, berkali-kali. Kemudian dia juga menyebutkan bahwa ruhnya Habib Abu Bakar bin Salim ini pernah dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla meskipun dia belum dilahirkan ke dunia untuk menolong kakeknya. Allahu Akbar teman-teman. Bingung teman-teman. Kalau seperti ini terus-terusan disebarkan kepada umat, maka umat yang tidak punya jiwa kritis, tidak punya otak atau akal mau berpikir tentang agamanya, mudah sekali untuk terdoktrin teman-teman. Subhanallah. Coba sekarang kita dengarkan teman-teman penjelasan dari Ustadz Firanda tentang orang-orang yang sering mengaku bertemu dengan Rasulullah SAW apalagi dalam keadaan terjaga. Coba kita dengar videonya. Kita bilang secara logika saja, seorang terkadang kalau bisa didadil, kita bilang logikanya, para sahabat lebih mulia daripada orang-orang sekarang, iya atau tidak? Iya, betul. Para sahabat dipuji langsung dalam Al-Quran. Para sahabat dipuji langsung oleh Nabi SAW. Dijamin masuk surga. Dijamin surga. Namun setelah Nabi SAW meninggal, mereka tidak pernah bertemu langsung lagi dengan Nabi. Padahal mereka dalam kondisi sangat butuh. Betapa sering masalah-masalah mereka hadapi. Ada peperangan seperti tadi, Abu Bakar dan Umar khilaf. Iya enggak? Ini orang-orang membayar zakat, kita perangi atau tidak? Kata Abu Bakar kita perangi, kata Umar enggak. Mereka enggak bilang, ayo kita tanya Nabi yuk. Enggak. Kalau ternyata Nabi masih bisa hadirkan, ngapain Abu Bakar dan Umar ribut? Iya. Mereka bakalan ke kuburan Nabi, katanya, Nabi gimana nih, kita lagi ribut nih, yang benar yang mana? Enggak ada. Kemudian juga terjadi khilaf-khilaf setelah itu, bahkan tercapai pada tingkat bunuh-bunuhan, misalnya antara Abu Muawiyah dan siapa? Ali bin Abi Thalib. Kenapa mereka tidak pergi ke Nabi SAW minta petunjuk? Tidak ada. Kenapa juga waktu Nabi SAW meninggal para sahabat menangis? Kenapa? Karena mereka tahu tidak bisa lagi ketemu dengan Nabi SAW. Kalau ternyata Nabi masih bisa jalan-jalan, ngapain mereka nangis? Jangan nangis, ntar lagi Nabi muncul. Iya, betul. Sudah bikin acara saja Nabi muncul. Acara lahir Nabi, kena Nabi muncul. Nggak usah nangis kan, harusnya begitu kan. Maka saya katakan, logikanya mudah sekali seperti itu. Kemudian, kalau dia bilang ada Nabi SAW masih hidup, kemudian mengajarkan ilmu-ilmu tertentu, maka ya buat apa kalau gitu ilmu buku-buku hadis Sahih Bukhari ini buang saja. Ya. Buat apa kalau begitu? Seakan-akan syariat Nabi belum sempurna. Kenapa masih ada ajaran-ajaran setelahnya? Dan saya katakan orang seperti ini yang langsung ketemu Nabi berarti dia adalah sahabat. Sahabat baru, radhiyallahu taala anhu. Iya. Karena definisi sahabat adalah orang yang bertemu Nabi dalam keadaan muslim dan meninggal dalam keadaan muslim. Dan itu benar-benar dia adalah seorang sahabat. Karena dia mengatakan ketemu Nabi dalam keadaan apa? Terjaga. Hidup nyata. Hidup nyata. Ya. Dan ini tentunya khurafat. Ya mungkin dia ketemu orang ngaku sebagai apa? Sebagai nabi, namun bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang yang sangat mulia, jauh lebih mulia daripada dia, Abu Bakar, Umar dan Utsman tidak pernah ketemu Nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Nah, itu dia teman-teman, sangat jelas penjelasan dari Ustadz Firanda. Mengherankan ya, kenapa dari orang-orang yang sering memuliakan dirinya sendiri, menyebut dirinya nasabnya tersambung kepada Rasulullah, lalu mudah sekali mengeluarkan dari lisannya yaitu cerita-cerita khurafat atau cerita-cerita kebohongan seperti ini. Saya nggak ngerti apa maksudnya teman-teman ya, karena ini bukan 1-2 kali, bahkan bukan 10-20 kali, tapi mungkin ratusan bahkan ribuan kali teman-teman kita menyaksikan dongeng-dongeng khurafat seperti ini yang mengaku bertemu dengan Rasulullah ya beberapa kali, bahkan setiap kali didatangi oleh Rasulullah. Apalagi tadi dia mengatakan Habib Abu Bakar bin Salim ini pernah dikeluarkan ruhnya oleh Allah Azza wa Jalla untuk menolong kakeknya, padahal Habib Abu Bakar bin Salim ini belum dilahirkan.
Ya Allah, ya Tuhanku. Kalau dibiarkan seperti ini teman-teman, kalau tidak dijelaskan kepada umat, bagaimana umat akan bisa membedakan mana cerita yang sahih, yang datang dari Al-Quran dan hadis Nabi, kemudian yang datang dari dongeng-dongeng khurafat, lisan-lisan orang yang tidak bertanggung jawab. Maka wajib untuk diluruskan hal-hal seperti ini teman-teman. Ya, antum jangan mengatakan orang yang membongkar hal-hal seperti ini lalu dituduh tidak mencintai sama muslim, tidak mencintai para habaib. Dari mana antum bisa berdalil seperti ini? Ini jelas-jelas kedustaan. Ini jelas-jelas berdusta di atas agama Allah Azza wa Jalla. Dan ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sudah dijelaskan dari tadi oleh Ustaz Firanda bahwa para sahabat Nabi yang jelas-jelas hidup bersama Nabi, membela agama Allah Azza wa Jalla, bahkan mereka dijamin masuk surga. Seperti sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian sahabat-sahabat Nabi yang lain. Pernah tidak kita mendengarkan satu saja riwayat, baik riwayat sahih maupun riwayat palsu atau dhaif, yaitu menjelaskan mereka didatangi oleh Rasulullah SAW ketika meninggal dunia. Lah kalau Rasulullah bisa keluar dari kuburannya setelah beliau meninggal dunia, untuk apa para sahabat Nabi bersedih? Toh Nabi juga nanti bisa keluar dari kuburannya, ya. Makanya Umar bin Khattab pernah mengatakan ketika mendapat kabar bahwa Rasulullah meninggal dunia, saking tidak percayanya beliau, saking terpukulnya karena meninggalnya Rasulullah, sampai Umar bin Khattab mengatakan, kalau ada di antara kalian mengatakan Muhammad meninggal dunia, maka aku akan penggal lehernya. Itu kata Umar bin Khattab. Akan tetapi Abu Bakar mengatakan di situ, siapa yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah bahwa Muhammad telah meninggal dunia. Karena Nabi Muhammad juga manusia biasa. Betul, beliau adalah manusia paling agung, paling mulia, ya, bahkan lebih mulia daripada Nabi dan Rasul dari pertama kali sampai dengan yang terakhir. Beliau lebih mulia, apalagi manusia-manusia model seperti kita ini. Akan tetapi jangan lupa teman-teman, bahwa ada memang zat yang seperti kita di dalam diri Rasulullah, yaitu seperti manusia biasa. Maka beliau juga berhak untuk meninggal dunia, dicabut nyawanya oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu kenapa dikatakan Nabi sering bertemu dengan kalian? Ya, oknum-oknum para habaib ini sering didatangi, bahkan setiap kali didatangi. Ya Allah, teman-teman, kok berani benar berdusta seperti ini? Ini yang saya bingungkan, yang saya herankan teman-teman. Kok lancar benar keluar dari lisan mereka mengaku Rasulullah datang menemui mereka, atau sering berjumpa dengan Rasulullah, kemudian kadang mengajarkan ijazah sholawat-sholawat tertentu. La ilaha illallah. Dikiranya antum ini tidak akan bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla atas apa yang lisan antum katakan itu, ya. Semua akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna asy-syam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Janganlah kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak memiliki pengetahuan terhadapnya, karena sesungguhnya penglihatan, perkataan, lisan dan hati semuanya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka berhati-hati teman-teman menyebarkan dongeng-dongeng atau cerita-cerita khurafat. Semua akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Azza wa Jalla. Giliran kita membongkar dongeng-dongeng seperti ini, dituduh Wahabi, dituduh pemecah belah umat, tidak percaya dengan karomah. Kemudian mereka seenaknya menyandingkan dengan kisah-kisah yang sahih disebutkan dalam Al-Quran, seperti kisah Ashabul Kahfi. Itu beda. Kalau kisah Isra Mi'raj, kisah Ashabul Kahfi itu disebutkan di Al-Quran, dijelaskan di hadis-hadis Nabi SAW, disebutkan oleh para ulama, dan ada di kitab-kitab muktabar para ulama. Lah ini kisah-kisah dongeng khurafat seperti ini keluar dari siapa? Maka teman-teman wajib untuk dijelaskan hal seperti ini. Secara perbandingan teman-teman, satu orang menyampaikan dongeng kedustaan tapi bisa menyebabkan kerusakan bagi umat yang begitu banyak. Mana kira-kira yang lebih antum mau selamatkan, manusia yang lebih banyak atau satu orang saja? Bukan berarti kita di sini mau menyingkirkan orang ini, tidak. Akan tetapi secara pilihan teman-teman, ya. Kalau antum diberikan pilihan, mana lebih utama, antum menjelaskan bahwa ini adalah sebuah cerita dusta atau dongeng khurafat, atau tetap antum muliakan karena dia berlabel habaib, tapi masyarakat akan terjerumus dengan cerita-cerita khurafat seperti ini. Maka tentu saya pribadi akan memilih, yaitu menyelamatkan saudara kaum muslimin yang begitu banyak.
hanya gara-gara satu orang yang lisannya menyampaikan kebohongan, kedustaan atau dongeng-dongeng khurafat. Maka teman-teman wajib kita saling berbagi atau saling menjelaskan bahwa cerita-cerita seperti ini jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan jangan sekali-kali disamakan dengan kisah Ashabul Kahfi, kisah Isra Mi'raj. Itu jelas kisah sahih, dijelaskan di Al-Quran dan disebutkan juga oleh Rasulullah. Maka tidak sama dongeng khurafat dengan kisah yang disebutkan dalam Al-Quran. Subhanallah, sangat jauh sekali teman-teman model penalaran mereka, para pembela-pembela oknum habaib ini. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa kita sajikan di video kali ini. Kita bertemu lagi insyaallah di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.